Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Malang, di kesempatan kali ini kami ingin membahas salah satu isu yang sedang hangat dan menarik nih di kalangan netizen. Gitu. Di sini alhamdulillah saya ditemani oleh Bapak Fitrian Aprilanto selaku dosen mahasiswa Ekonomi Syariah, Kepala Laboratorium Ekonomi Syariah juga gitu. Jadi di sini ini seperti yang ada di PPT ya, yang ada ditampilkan di TV ini ada gambar Trump, terus di situ ada judul Trump kenaikan tarif 32%. Nah, memang belakangan ini sempat heboh yang namanya perdagangan internasional antara Amerika dan Cina gitu. Nah, tarif impor ini sering disebut-sebut di beberapa pembahasan, di beberapa konten ini sering disebut-sebut sebenarnya. Nah, sebenarnya jadi sebelum kita membahas apa sih yang terjadi di antara Amerika dan Cina, di sini saya izin juga ya Pak untuk menyatat mungkin ada sesuatu yang mungkin bisa saya pelajari nanti ke depannya. Nah, sebenarnya tarif impor lokal, tarif impor ini apa Pak? Atau biasa dikenal dengan tarif resiprokal. Ini sebenarnya apa sih Pak? Oke, terima kasih Mas Didan ya. Jadi ramai ya kemarin, mungkin netizen juga sudah melihat betul, ya. Pak. Mungkin 2 minggu terakhir panas ya. Banyak perbincangan terkait dengan tarif resiprokal yang dikenakan oleh Presiden Amerika Donald Trump ya. Dan salah satu negara yang terkena imbas adalah salah satunya Indonesia ya. Tapi yang sangat disayangkan adalah isu ini seolah menjadi bola panas ya. Betul, akhirnya menjadi apa ya, banyak persepsi di masyarakat. Kepanikan ya. salah satunya, Kepanikan Pak. ya salah satunya. Benar. Kemarin banyak contohnya kemarin kayak tiba-tiba emas naik ya, itu juga sebenarnya ada sangkut pautnya dengan kebijakan ini. Tapi yang perlu kita pahami secara fondasi adalah harus paham dulu terkait dengan perdagangan internasional itu seperti apa, khususnya ekspor dan impor itu seperti apa. Jadi secara sederhana bisa kita artikan ya, kalau ekspor sendiri itu adalah kondisi di mana ketika sebuah negara itu memproduksi sebuah barang tapi dia mengalami surplus. Ya, artinya kebutuhan dalam negerinya sudah tercukupi, kemudian karena ada surplus mereka mengekspor. Ya. Impor itu kebalikannya, kondisi di mana ketika sebuah negara tidak mampu memproduksi atau mungkin produksinya kurang, ya, sedangkan kebutuhannya masih tinggi sehingga dia harus melakukan perdagangan internasional, dia harus mengimpor barang dari negara lain. Nah, kondisinya seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke konteks bahwa headline-nya adalah tarif impor, gitu ya, tarif impor Amerika, gitu ya, betul, itu yang menarik. Tarif impor resiprokal. Berarti kan jelas, artinya apa? Barang masuk yang datang ke negara Amerika, itu yang dikenakan, ya. Nah, jadi yang dimaksud seperti itu. Jadi apa ya, gampangnya kalau saya boleh bilang ya, tarif ini semacam pajak lah, ya, semacam biaya pajak yang ditetapkan oleh sebuah negara terhadap barang yang masuk ke negara tersebut. Ya, itu namanya tarif impor. Ya. Nah, tadi Bapak sempat nyinggung kalau misal dari fenomena yang sedang terjadi, Indonesia itu terkena dampaknya. Nah, apakah memang Indonesia saja Pak, atau ada negara-negara lain yang memang terkena juga imbasnya gitu? Ya, oke. Jadi kalau saya baca-baca memang yang dikenakan ini nggak hanya di Indonesia ya, banyak negara ya. Salah satunya Indonesia, dan yang mungkin yang sangat disorot sebenarnya oleh Amerika adalah China. Rival atau ini rival abadi apa rival apa ya? Ini kayak El Clasico antara Real Madrid sama Barcelona ya. Jadi sebenarnya seperti ini kondisinya. Trump itu melihat bahwa ada ketidakseimbangan neraca perdagangan, ya, di negara Amerika sendiri. Ya, kita tahu bahwa Amerika itu merupakan negara dengan tingkat konsumsi yang sangat tinggi, ya, dengan 300 sekian jumlah penduduknya, otomatis itu juga akan membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pola konsumsi di negara tersebut. Ya. Kemudian yang kedua saya melihat adalah Trump ini melihat proporsi impor di Amerika itu sangat besar. Ya, kalau kita lihat data memang bahan baku yang ada di Amerika itu 52% itu berasal dari impor. Ya, berasal dari impor semua. Nah, itu yang akhirnya membuat neraca perdagangan di Amerika itu nggak balance. Artinya apa? Defisitnya besar, terlalu besar, ya, karena ketergantungan impornya sangat
tinggi, Oh, berarti terutama di negara-negara Asia seperti Cina ya. Dan makanya kenapa kok banyak sekali Trump menetapkan tarif ini ke negara-negara, khususnya di negara-negara Asia. Ya, Cina, Vietnam itu ya, Indonesia itu termasuk negara yang sedang disorot sama Amerika sebenarnya, seperti itu. Berarti memang salah satu alasan kenapa Amerika ini bertindak agresif ya Pak, yaitu karena memang ada faktor di belakang itu yang melatar belakanginya. Iya, betul. Jadi Trump ini menganggap defisit perdagangan neraca perdagangannya terlalu tinggi. Saya ambil contoh ya, misalkan seperti ini. Bisa dibayangkan barang masuk dari Amerika ke Indonesia itu tarifnya tinggi. Kita mematok barang dari Amerika itu tinggi, itu 60% tarifnya. Makanya kenapa contoh ya, kayak iPhone gitu ya, mahal nggak di Indonesia? Mahal banget. Nggak sanggup. Ya, mahal banget gitu ya. Itu salah satu contohnya, iya kan? Tapi sebaliknya, barang kita yang masuk ke Amerika itu pajaknya rendah. Ya, fun fact-nya, pajak barang Indonesia yang masuk ke Amerika itu hanya 3,3%. Bayangkan, barang masuk ke Amerika dihargai 60%, barang Indonesia masuk ke Amerika cuma 3,3%. Akhirnya timbullah ini. Tapi kan kenaikannya cukup tinggi ya, dari 3,3% jadi 10 kali lipat. 32%. Nah, ini kan jadi persoalan. Betul. Ya kan, akhirnya memunculkan banyak spekulasi kan di masyarakat. Nah, ini seperti apa? Apakah nanti akan krisis dan sebagainya, akan terjadi resesi? Nah, akhirnya menjadi bola panas gitu ya. Seperti itu. Nah, terus mungkin saya pribadi juga sih Pak. Jadi kan mungkin ada beberapa orang yang bertanya nih, gimana sih kok tarif impor? Mungkin tadi sempat Bapak singgung sebentar ya, sedikit. Tapi gimana sih Pak efek domino atau tahapan-tahapannya dari tarif yang dikenakan, tarif yang diberlakukan oleh Trump ini itu bisa berimbas kepada harga? Oke. Jadi kalau kita memang mempelajari di mata kuliah ekonomi internasional ya, atau keuangan internasional, memang efek dari kenaikan ekspor maupun impor itu memang akan terjadi namanya efek domino. Ya. Jadi kalau mungkin masih ingat teman-teman dulu kuliah makro ya, pendapatan nasional Y sama dengan C plus I plus G, dan ekspor impor ya dimasukkan. Itu kan salah satu komponen untuk untuk melihat pendapatan nasional ya, atau pertumbuhan ekonomi dalam sebuah negara. Jadi artinya apa? Perdagangan internasional itu juga dimasukkan ke dalam rumusan untuk menentukan apakah sebuah negara itu secara Y-nya pendapatan itu bisa naik atau tidak ya. Saya ambil contoh misalkan seperti Vietnam sekarang. Vietnam itu 70% penopang pendapatan nasionalnya adalah dari sektor ekspor dan impor. Pendapatan nasionalnya dari situ. Nah, sedangkan di Indonesia itu sebenarnya lebih dominan dari sisi C-nya ya, konsumsi, bukan sektor ekspor dan impor. Tapi bukan berarti imbas dari kenaikan tarif ini tidak ada efeknya, pasti ada efeknya. Ya, jadi kalau kita perhatikan sebenarnya dengan adanya kenaikan ini, kita lihat yang dirugikan itu sebenarnya siapa? Mungkin akan muncul pertanyaan seperti itu. Betul. Iya kan? Indonesia atau Amerika. Ya, kita bisa lihat dari dua sisi sebenarnya. Kalau misalkan dari sisi Amerika, ya sebenarnya kan ketika tarif ini dinaikkan dari 3,3% menjadi 32%, artinya barang Indonesia yang masuk ke Amerika pasti akan jauh lebih mahal. Ya, sebenarnya yang mengkonsumsi siapa nanti? Ya orang Amerika sendiri, masyarakat Amerika sendiri kan. Artinya apa? Ada kenaikan harga atau inflasi ya di pasar Amerika terhadap barang-barang yang diimpor dari Indonesia. Misalnya contoh tekstil gitu ya, harganya naik. Nah gitu ya. Nah sekarang kondisinya adalah ketika harga itu naik, apa respon pasar? Kan itu yang belum kita tahu gitu ya. Karena kan memang kenaikan tarif ini kan sebenarnya masih sebuah wacana ya, belum ditetapkan secara undang-undang lah, misalkan seperti itu. Ya artinya apa? Kalau misalkan harga barang di Amerika naik, kan kemungkinannya sebenarnya cuma ada dua. Dibeli atau tidak dibeli, ditinggalkan, kan gitu aja. Iya kan? Iya betul. Kalau dibeli ya berarti kita anggap bahwa secara kemampuan masyarakat Amerika atau daya beli masyarakat di Amerika itu masih tinggi. Artinya dengan kenaikan itu mereka masih mampu beli. Tapi kok saya pikir agak impossible ya, karena dari 3,3% menjadi 32% itu berkali-kali lipat. Lipat. Ya. Kemungkinan yang kedua adalah ya mereka mengurangi konsumsi dari barang-barang dari
Indonesia. Tambah banyaknya lagi barang-barang yang substitusi ya Pak. Jadi Betul, barang-barang pengganti iya, dari bisa Indonesia jadi. yang lebih murah. Bisa jadi ada barang substitusi yang lainnya. Ya, Betul. oke. Berarti kalau misal dianalogikan atau dicontohkan di rantai makanan, konsumen ini apa ya Pak? Kayak Paling akhir. iya ya? paling akhir ya Pak gitu. Jadi karena Sasaran mereka paling akhir. paling terimbas lah dari efek Betul, ini. ya. Jadi misal tadi efeknya adalah kita lihat dari sisi konsumsi dulu di Amerika. Ya. Misalkan harganya naik ya, kita asumsikan bahwa akan terjadi secara logika ya, dengan kenaikan harga pasti akan ada pengurangan. Ya. Mungkin awalnya ada barang Indonesia masuk ke Amerika sejumlah 100 ya. Tapi dengan adanya kenaikan tarif ini bisa jadi ya barangnya nggak sampai 100, bisa jadi cuman oke misalkan 60 atau 70 kan berkurang. Iya, Berarti kan betul. ada pengurangan, ada penyesuaian ya. Kita aja kalau misalkan beli pecel misalkan di dekat kos-kosan gitu ya, harga 10.000 udah dapat Kayak telur, telur sama tempe, kondimen-kondimen yang lainnya, tiba-tiba naik jadi 12.000 ya. Mungkin kita akan berpikir apakah saya tetap beli 10.000 mungkin tanpa telur atau saya oke lah saya naikkan 12.000, saya Tapi, naikkan nggak apa-apa, saya tetap bisa makan, yang penting bisa tetap iya. makan telur, misalkan seperti itu ya. Nah, kondisi di Amerika juga akan sama seperti itu. Artinya apa? Masyarakat ada pilihan tetap mengkonsumsi barang itu atau meninggalkannya. Nah, yang dikhawatirkan adalah efek ketika masyarakat Amerika adalah mulai mengurangi itu. Nah, ketika dia mengurangi, maka efeknya Imbasnya. secara domino adalah produksi barang-barang atau produsen yang ada di Indonesia yang mengimpor tadi kan berarti harus mengurangi kapasitas produksinya. betul. Betul ya? Nah, ketika kapasitas produksi turun, Oke. imbasnya terhadap apa? Ekspor, kegiatan ekspornya. Pasti terhadap outputnya Iya, kan. outputnya, betul. Outputnya akan berkurang. Kemudian outputnya berkurang, ya kan ada penyesuaian. Berarti kalau outputnya berkurang, pendapatannya berkurang nggak? Berkurang. Pasti berkurang juga, iya kan? Iya, Kalau iya. pendapatannya berkurang dengan kos yang sama, pasti dia akan berpikir, wah ini produksi saya sudah turun. Iya kan? Produksi sudah turun, permintaan sudah turun, berarti saya juga harus mengurangi ongkos produksi saya Iya. sendiri. Oh, oke. Iya kan? Ya, Apa yang masuk, dikurangi masuk. salah satu yang paling sering dilakukan oleh perusahaan adalah mengurangi jumlah tenaga Karyawan. karyawan tenaga kerja. Wah. Kalau itu dibiarkan semakin lama, ya efeknya apa? Pengangguran, Pengangguran, jelas. betul. Ya. Tapi sekali lagi kita harus melihat dulu dengan kacamata yang lebih luas. Kita juga harus paham bahwa sektor perdagangan internasional atau ekspor impor di Indonesia itu hanya menyumbang 20%. Oh, dikit ya, Pak. Nggak terlalu gede sebenarnya, cuma 20%. 20%. Ya, ini underlying-nya ya. Iya. Jadi makanya biar nggak jadi bola panas ya. Hanya 20%. Dari 20% itu kontribusi Amerika terhadap Indonesia itu hanya 2,5%. Berarti kan sebenarnya nggak terlalu Iya, ngefek. nggak terlalu ngefek Iya, sebenarnya. Ya sebenarnya apakah ada pilihan lain bagi Indonesia? Ya sebenarnya pilihan itu pasti ada, pasti akan muncul ya. Apalagi kita kan sudah bergabung dengan BRICS ya, contoh. BRICS. Sebenarnya dengan tarif yang ditetapkan Amerika, misal kita pembuat kebijakan ya kita alihkan pasar kita gitu. Walaupun memang itu butuh waktu ya, Iya, tapi betul. setidaknya memang dalam konsep perdagangan internasional kita nggak bisa bergantung hanya kepada satu konsumen, negara, satu konsumen. Ya, kita harus memperluas pasar ya, Pasar, diversifikasi iya. pasar itu kan sangat penting. Karena apa? Ketika ada salah satu negara yang terkena dampak, kita nggak terlalu terpengaruh gitu betul, ya. Pak. Jadi dari 2,5% itu ya pasti ada pengaruhnya, cuman tidak terlalu Nggak besar. berimbas ya, Pak. Ya, Iya. tidak terlalu besar. Jadi sebenarnya apa yang ada terjadi di sosmed itu ya, saya lihat terlalu Kemana-mana, Pak, itu. terlalu kemana-mana Iya. ya, terlalu jadi bola liar, Iya. bola panas. Mungkin ya, salah satu kenapa statement kabur aja dulu muncul ya mungkin gara-gara itu juga kali ya, Pak. Iya, mungkin. Iya. Kemarin. Jadi kondisinya seperti itu. Artinya sebenarnya kalau dilihat seperti sekarang ya, itu masyarakat tidak perlu khawatir ya, tidak terlalu berlebihan merespon itu. Tapi memang, mohon maaf ini ya, memang harus ada sebuah statement yang jelas dari pemerintah. Ya, artinya apa? Untuk menenangkan masyarakat. Iya. Saya ambil contoh kayak Singapura. Ketika Trump menetapkan itu, Perdana Menteri Singapura itu langsung Turun speak up. tangan. Ya, dia berbicara kepada masyarakat bahwa memang ada efek, tapi tidak perlu khawatir, tidak terlalu itu berlebihan. dia. Ya, itulah pentingnya di sini munculnya Iya, seorang pemimpin, pemimpin, betul. ya, untuk menenangkan masyarakat. Jadi tidak menjadi bola panas ya, Iya, bola liar. betul. Akhirnya kalau misalkan dibiarkan seperti itu,
orang itu akan berpikir secara panik ya. Kalau orang itu berpikir kalau orang itu udah panik, cara berpikirnya itu akan jadi irasional. Ya. Jadi mengambil keputusan tuh akhirnya sesuai emosi ya. Sesuai emosi aja gitu lah. Akhirnya merembetnya ke kemana-mana, kayak seperti itu. Atau kalau menurut saya Pak, bisa jadi memang ada beberapa channel atau beberapa akun-akun ya, kalau misal contoh di Instagram atau konten-konten di TikTok, itu mungkin sebenarnya mereka ingin memberikan wawasan kali ya Pak, wawasan ilmu. Jadi, apa sih yang terjadi ketika seperti kita ini? Apa sih yang terjadi ketika tarif impor naik? Efek domino seperti ini. Tapi mungkin ada beberapa pihak yang nangkapnya itu salah gitu Pak. Jadi makanya kenapa bola panas itu bisa terjadi atau kepanikan-panikan yang tidak seharusnya itu terjadi. Mungkin seperti itu Pak. Nah, kira-kira menurut sudut pandang Bapak sebagai seorang dosen, akademisi dan ekonom, bagaimana sih jalan tengah yang bisa diambil untuk meredakan isu-isu seperti ini, Pak? Ya, artinya kalau bagi saya sebagai seorang dosen ya, sebagai seorang akademisi, yang lebih penting adalah literasi dulu. Literasi, betul. Ya, sangat penting. Itu sangat penting. Artinya, kadang kita terbiasa melihat satu informasi itu kita sudah mengambil kesimpulan. Iya, betul. Ya, padahal ya kalau dalam bahasa kita kan tabayun lah gitu. Wah, syariah. Ya. Karena kita ke syariah. Check and recheck dulu gitu ya. Cross check dulu ya. Apa betul informasinya itu seperti itu. Nggak bisa diambil mentah-mentah. Jadi nggak bisa diambil mentah-mentah. Artinya masyarakat harus terliterasi dulu dengan baik. Baca dulu. Minimal oke lah, kita nggak perlu mempelajari itu. Mempelajari ekonomi secara teori gitu ya. Nggak perlu. Artinya dipahami dulu, tapi saya lihat juga sebenarnya banyak kok di YouTube ya, konten-konten kreator yang coba mengedukasi masyarakat dengan informasi yang lebih komprehensif, artinya agar masyarakat itu tidak bergejolak. Iya, benar. Kan, karena isunya kemarin sudah ini resesi, ini resesi. Kemana-mana. Pikiran orang udah, wah ini kayak COVID kemarin ini, ya kan? Jadi bisa kemana-mana. Jadi kalau saya intinya yang pertama harus terliterasi dulu, pahami dulu. Kayak tadi saya contohkan misalkan ternyata Amerika itu kontribusinya ke PDB kita itu hanya 2,5% sebenarnya, nggak terlalu besar juga. Di samping itu yang perlu kita pahami, Indonesia ini bukan negara yang sangat bergantung dengan kondisi perdagangan internasional, ekspor impor, karena bagaimanapun juga yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang paling dominan adalah tetap konsumsinya. Konsumsi, bukan dari sisi perdagangan internasional. Bukan berarti nggak ada efek, pasti ada efek ya. Cuman ya sama kayak orang minum obat lah, ya kan? Minum obat atau mungkin bayi yang habis diimunisasi itu kan disuntik, ya efek pertama pasti badannya anget gitu kan, pasti ada efeknya. Tapi setelah itu kan dia akan membaik lagi kan gitu, ya kan. Betul. Sama seperti itu. Jadi ada efek pasti, cuman mungkin efeknya bagi saya itu nggak akan terlalu besar sebenarnya. Kecuali kayak negara-negara Vietnam ya, itu yang repot kayak Vietnam, karena Vietnam itu 70% dia sangat bergantung dari sektor perdagangan internasional. Mungkin dia salah satu negara yang cukup terdampak ya dengan adanya kebijakan ini. Tapi sebenarnya yang perlu saya garis bawahi juga sebenarnya dengan adanya tarif kenaikan impor ini, sebenarnya ini adalah salah satu proksi atau cara dari Presiden Trump itu untuk negosiasi lagi. Melobi ya Pak? Melobi, karena bagaimanapun juga kita tahu basic dari seorang Donald Trump adalah bisnismen, pengusaha. Ya, jadi dia mengendaki, ayo kita kumpul lagi, kita negosiasi lagi. Ini loh, tarifnya Amerika itu sekian, kalian sekian. Nah, ini win-win solutionnya seperti apa nanti? Jalan tengahnya seperti apa? Tapi kita juga nggak bisa menafikan bahwa memang Amerika sampai sekarang memang menjadi salah satu negara dengan tingkat skala ekonomi yang besar ya. Paling berpengaruh ya. Paling berpengaruh ya, di samping Cina. Ya. Jadi memang sekarang ada dua, ya kalau boleh saya bilang dua matahari lah ya, Cina sama Amerika. Ini kan dua negara yang sekarang mulai memperebutkan hegemoni ya di dunia, negara mana yang paling punya pengaruhnya gitu. Tapi memang sekarang mulai bergeser ya. Mungkin ada siklus, istilahnya siklus 100 tahunan ya. Dalam dunia politik itu ada negara berkuasa. Dulu Amerika sudah merasakan mulai sejak tahun 45 ya, setelah Perang Dunia Kedua sampai sekarang ya. Mungkin sudah saatnya berganti lagi. Sebelumnya Amerika ada Inggris ya, itu kan akan seperti itu. Bergilir ya Pak. Bergilir ya. Mungkin sekarang
kalau dulu mungkin dari Inggris ke Amerika transisinya kalau bisa bilang mulus ya. Karena apa? Karena dua negara ini kan sebenarnya sama. Ya, sama-sama kuat. Sama-sama ini ya. Artinya secara budaya orang Eropa sama Amerika itu kan nggak jauh berbeda. Apalagi kalau kita tahu kan orang Amerika itu kan kebanyakan memang imigran dari Eropa, Inggris gitu lah. Nah ini yang dipersoalkan adalah sekarang dari Amerika ke Cina. Nah, ini kan sudah dua kubu ya Pak, dua kubu yang berbeda. Dua budaya yang sangat berbeda gitu lah. Ini yang sebenarnya Donald Trump mau masih mempertahankan ya. Artinya masih merasa Amerika ini sebagai negara adidaya gitu ya. Amerika masih negara besar secara ekonomi. Dia masih merasa Cina belum saatnya gitu. Meremehkan. Masih Cina belum waktunya lah seperti itu. Tapi ya waktu akan menunjukkan ya Pak, membuktikan ya Pak. Buktikan. Tapi kalau saya lihat buktinya itu sudah jelas. Iya. Artinya memang kita tidak bisa menyepelekan ya. Artinya memang Cina sekarang negara terkuat ya. Dari hal ekonomi, saya pikir mereka sudah berpuluh-puluh tahun ya membangun itu ya. Jadi mungkin sekarang mereka sudah mulai menikmati hasilnya. Iya, betul, ya, Pak. Seperti itu. Ya, apalagi kemarin ada salah satu YouTuber internasional Pak, ISOSpeed itu kan secara nggak sengaja dia mempromosikan bagaimana sih Cina itu gitu. Entah itu dari kecanggihan teknologinya, terus bagaimana infrastruktur yang ada di sana yang menggambarkan, saya pernah lihat Pak di videonya itu sebenarnya di atas kapal, tapi ketika kamera itu diperkecil, seakan-akan dia tuh berdiri di atas di tengah-tengah jalan, sebenarnya di atas kapal gitu. Wah itu bener-bener apa ya Pak, kayak Cina bisa membuktikan lah menurut saya. Memang tinggal menunggu waktunya aja lagi kapan gitu ya Pak. Mungkin ya ini sebenarnya ya pembahasannya cukup panjang ya teman-teman, cukup panjang. Jadi dari sini kemarin dari sini sebenarnya bisa menjadi faktor kenapa IHSG kita di Indonesia turun sebenarnya. Ini bisa menjadi pembahasan yang menarik juga ya Pak gitu. Terus kenapa efek dominonya, kenapa emas tuh bisa naik sekarang? Nah ini juga bisa menjadi pembahasan. Nah, tapi mungkin gimana nih teman-teman? Mau dibahas lagi? Mau dibahas lanjut? Apa di sini? Oke. Video berikutnya. Iya, video berikutnya kita bahas lagi ya. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Saya benar-benar tercerahkan jadinya sebagai seorang mahasiswa yang butuh ilmu banyak ya. Alhamdulillah saya tercerahkan. Karena memang jujur saya pribadi memang masih banyak bingungnya Pak ketika dihadapkan dengan suatu peristiwa atau isu-isu seperti ini gitu. Ini sebenarnya kemana sih larinya? Nah, kurang lebih seperti itu. Dan mungkin teman-teman ya itu saja ya dari saya Atharidan dan Pak Rian. Insya Allah kalau mau konten-konten seperti ini, video-video edukasi seperti ini lagi, bisa tunggu video kita selanjutnya. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.